Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok terakhir yang beranggotakan Siti Mita Rahmawati, saya sendiri Vicky Afrisanjaya dan Kofidotul Ulia. Di sini akan menjelaskan tentang rekonsiliasi fiskal. Nah, di sini laporan keuangan fiskal. Yang pertama, laporan keuangan fiskal itu dibuat dengan cara melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial. Dengan kata lain, laporan keuangan fiskal disusun melalui sebuah proses rekonsiliasi antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal. Rekonsiliasi fiskal dilakukan untuk kepentingan pengisian SPT tahunan PPh. Di Indonesia sendiri, rekonsiliasi fiskal disyaratkan sebagai lampiran SPT, yaitu tepatnya sejak pengisian SPT tahunan PPh 2002. Nah, di sini ada laporan keuangan komersial yang akan direkonsiliasi fiskal dan akan menghasilkan laporan keuangan fiskal. Untuk menghitung besarnya PPh terutang didasarkan pada PHKP yang diperoleh dari perhitungan menurut peraturan perpajakan dari penghasilan neto. Lalu akan dihitung besarnya penghasilan PHKP yang nantinya PHKP ini menjadi dasar dalam perhitungan PPh terutang. Perbedaan antara besarnya laba akuntansi dan laba fiskal ini dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama perbedaan permanen atau perbedaan tetap. Yang kedua perbedaan sementara atau perbedaan waktu. Perbedaan permanen terjadi karena peraturan perpajakan mengharuskan hal-hal berikut ini dikeluarkan dari perhitungan laba fiskal. Yang pertama, penghasilan telah dikenakan PPh final sesuai pasal 4 ayat 2 UU PPh. Yang kedua, penghasilan yang bukan merupakan objek pajak sesuai pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh. Pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan usaha untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, serta pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan atau jumlah yang melebihi kewajaran, sesuai dengan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPh. Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan yang telah dikenakan PPh final. Yang selanjutnya, menurut pasal 9 ayat 1 huruf D Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008, premi untuk asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar sendiri oleh wajib pajak orang pribadi tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Dan pada saat orang pribadi dimaksud menerima penggantian atau santunan asuransi, maka penerimaan barang tersebut bukanlah merupakan objek pajak. Yang kedua, perbedaan waktu merupakan perbedaan yang sifatnya sementara, terutama terkait dengan masalah perlakuan antara menurut akuntansi dengan menurut pajak. Perbedaan sangat jelas sekali khususnya dalam hal akrual dan realisasi, penyusutan dan amortisasi, perubahan sementara nilai sekuritas, kompensasi kerugian fiskal, pengakuan biaya piutang tak tertagih, dan lain-lain. Nah, di sini ada hubungan laba fiskal dan laba akuntansi. Di sini laporan laba rugi itu ada yang berpedoman pada SAK dan ada yang berpedoman pada Undang-Undang Pajak. Nah, itu perbedaannya, ada perbedaan permanen yang tadi sudah dijelaskan dan perbedaan waktu yang juga tadi sudah sempat dijelaskan. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh presenter selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu koreksi fiskal terdiri atas dua jenis.
berupa koreksi negatif dan koreksi positif. Koreksi negatif adalah koreksi pajak yang akan membuat laba fiskal menjadi lebih kecil dibandingkan dengan laba akuntansi. Sedangkan koreksi positif adalah koreksi pajak yang akan membuat laba fiskal menjadi lebih besar dibanding dengan laba akuntansi. Dari sisi akuntansi perpajakan, tidak ada ayat jurnal yang perlu dibuat sehubungan dengan dilakukannya proses rekonsiliasi fiskal tersebut. Koreksi positif biasanya dilakukan akibat adanya hal-hal berikut, yaitu yang pertama, biaya yang tidak diakui oleh pajak atau non-deductible expense sesuai pasal 9 ayat 1 UU PPH, kemudian penyusutan menurut akuntansi lebih besar dibanding dengan amortisasi menurut pajak. Yang ketiga, pendapatan yang ditangguhkan pengakuannya atau pendapatan diterima di muka yang diperlakukan sebagai utang. Kemudian, kerugian yang belum direalisasi atas penurunan sementara nilai sekuritas trading. Selanjutnya, kerugian yang belum direalisasi atas penurunan sementara nilai persediaan, biaya garansi produk menurut akuntansi lebih besar dibanding menurut pajak, dan penyesuaian fiskal positif lainnya. Koreksi negatif biasanya dilakukan akibat adanya hal berikut, yaitu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak sesuai pasal 4 ayat 3 UU PPH, kemudian penghasilan yang dikenakan PPH final sesuai pasal 4 ayat 2 UU PPH. Selanjutnya, penyusutan menurut akuntansi lebih kecil dibanding penyusutan menurut pajak. Kemudian, amortisasi menurut akuntansi lebih kecil dibanding amortisasi menurut pajak. Pendapatan masih harus diterima atau telah diakui sebagai pendapatan dalam realisasi penerimaan uang. Kemudian keuntungan yang belum direalisasi atas kenaikan sementara nilai sekuritas trading, penjualan cicilan dan penyesuaian fiskal negatif lainnya. Item-item atau pokok yang perlu direkonsiliasi adalah tidak hanya terbatas pada penghasilan saja, melainkan juga terhadap biaya pada suatu periode tertentu. Rekonsiliasi fiskal menyangkut pelaporan hasil kegiatan usaha untuk 1 tahun pajak yang nantinya akan dilampirkan dalam SPT tahunan, sehingga periode yang ditetapkan juga adalah untuk 1 tahun, yaitu mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember, kecuali untuk wajib pajak yang memiliki tahun buku tidak sama dengan tahun pajak. Penyusunan rekonsiliasi fiskal dilakukan sebagai kertas kerja dalam rangka pengisian SPT tahunan PPH orang pribadi atau PPH badan khusus bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan. Dari sisi akuntansi perpajakan, karena penyusunan rekonsiliasi fiskal dilakukan sebagai kertas kerja, maka tidak ada ayat jurnal yang perlu dibuat sehubungan dengan dilakukannya proses rekonsiliasi fiskal tersebut. Di sini saya akan memberikan contoh rekonsiliasi fiskal yang dilakukan atas laporan laba rugi PT Alexander Cemerlang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Nah, di sini ada kolom keterangan menurut akuntansi, koreksi fiskal ada positif dan negatif menurut pajak. Nah, untuk akun-akunnya dapat dilihat di tabel. Yang pertama ada penjualan peredaran usaha ini dalam ribuan rupiah ya. Jadi menurut akuntansi sebesar 1.500.000, tidak ada koreksi fiskal. Menurut pajak 1.500.000. Kemudian harga pokok penjualannya 600.000, menurut pajak juga sama 600.000. Penghasilan bruto usahanya didapat dari penjualan dikurangi harga pokok penjualan, yaitu 1.500.000 dikurangi 600, yaitu 900.000 untuk menurut akuntansi dan pajak sama. Kemudian untuk beban usaha, menurut yang pertama gaji, menurut akuntansi 100.000, menurut pajak juga sama 100.000. Biaya makan kantor 30.000, menurut pajak sama. Biaya pengobatan ditanggung perusahaan, menurut akuntansi 25.000, menurut pajak 0 karena di sini terdapat koreksi fiskal. Jadi biaya pengobatan ditanggung perusahaan termasuk pasal 9 ayat 1 atau biaya yang tidak diakui oleh pajak atau non-deductible expense. Kemudian biaya training karyawan menurut akuntansi dan pajak sama 18.000. Biaya seragam satpam sama
4.000, kemudian biaya perjalanan dinas sama 15.000, sanksi administrasi pajak menurut akuntansi 12.000, terdapat koreksi fiskal yaitu koreksi positif. Ini termasuk pasal 9 ayat 1. Jadi 12.000 dikurangi 12.000 0. Kemudian biaya pengiriman barang sama 10.000. Kemudian biaya jamuan tamu 10.000. Cadangan penghapusan piutang 27.000, terdapat koreksi fiskal 27.000, koreksi fiskal positif 27.000. Ini termasuk pasal 9 ayat 1 atau non deductible expense, sehingga menurut pajak 0. Kemudian biaya utilitas kantor menurut akuntansi dan pajak sama 17.000. Penyusutan aset tetap menurut akuntansi 40.000, koreksi fiskalnya 5.000, sehingga di sini koreksi negatif sehingga menambah menurut pajak yaitu 45.000. Ini termasuk pasal 11. Kemudian premi asuransi gedung kantor 11.000, menurut pajak juga sama 11.000. Total beban usahanya 345.000. Jadi dari gaji sampai premi asuransi gedung kantor. Penghasilan neto usaha didapatkan dari penghasilan bruto usaha dikurangi total beban usaha, yaitu 900.000 dikurangi 345.000, hasilnya 555.000. Untuk koreksi fiskal positif, total beban usahanya yaitu 64.000. Untuk koreksi fiskal negatif 5.000. Menurut pajak, total beban usahanya terdapat 286.000. Untuk penghasilan neto usahanya yaitu penghasilan bruto usaha dikurangi beban usaha, 900.000 dikurangi 286.000 yaitu 614.000. Kemudian lanjutannya di sini ada penghasilan luar usaha. Nah, yang pertama ada dividen dari PT Indo 12.000, koreksi fiskalnya 3.000, sehingga akan menambah dari menurut pajak yaitu 15.000. Ini berdasarkan pasal 4 ayat 1. Nah, kemudian dividen dari PT Raya 20.000, koreksi negatif 20.000, jadi menurut pajaknya 0. Ini berdasarkan pasal 4 ayat 3 atau bukan termasuk objek pajak. Kemudian menyewakan kendaraan box menurut akuntansi dan pajak sama 5.000, keuntungan selisih kurs sama 8.000, bunga deposito dan tabungan 6.000. Menurut terdapat koreksi fiskal negatif 6.000, jadi menurut pajaknya 0. Ini berdasarkan pasal 4 ayat 2. Bunga pinjaman sama 4.000. Nah, total penghasilan luar usaha yaitu 55.000, untuk koreksi positif 3.000 dan koreksi negatif 26.000. Menurut pajaknya 32.000. Beban luar usahanya tidak ada, dan untuk laba neto sebelum pajak menurut akuntansi 610, yaitu didapat dari penghasilan neto usaha ditambah penghasilan luar usaha. Kemudian koreksi fiskal positifnya 67.000 dari penghasilan dari 64.000 ditambah 3.000, 67.000. Kemudian koreksi fiskal negatif 5.000 ditambah 26.000, 31.000, dan menurut pajak 646.000, yaitu dari 614.000 ditambah 32.000. Kemudian di sini skema yang menggambarkan fungsi kertas kerja rekonsiliasi fiskal dalam rangka menghitung laba fiskal dan pengisian SPT tahunan. Jadi laba akuntansi itu harus disesuaikan melalui proses rekonsiliasi fiskal karena terdapat dua perbedaan, yaitu perbedaan permanen dan perbedaan waktu. Nah, setelah melalui proses rekonsiliasi fiskal, nantinya akan menghasilkan laba fiskal. Nah, di mana laba fiskal itu akan dihitung atau menjadi penentuan besarnya
penghasilan kena pajak atau PHKP. Kemudian selanjutnya PHKP tersebut digunakan sebagai dasar dalam menentukan besarnya PPh terutang. Nah, PPh terutang itu nantinya PPh yang dibayar sendiri. Kemudian dapat berupa PPh kurang bayar atau PPh pasal 29 atau PPh lebih bayar atau PPh pasal 8A. Nah, PPh tersebut nantinya akan diisikan di SPT tahunan PPh. Kemudian perhitungan pajak penghasilan. PPh terutang dihitung dengan mengalihkan tarif PPh 17 ayat 1B terhadap penghasilan kena pajak dengan rumus seperti yang terlihat pada slide, yaitu PPh terutang sama dengan PHKP dikali tarif PPh. Kemudian untuk penghasilan kena pajak sendiri itu perhitungannya berbeda-beda. Untuk WP badan PHKP sama dengan penghasilan itu. Untuk WP orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan, PHKP sama dengan penghasilan itu dikurangi PTKP. Untuk WP orang pribadi yang menggunakan norma penghitungan penghasilan itu, PHKP sama dengan persen norma penghitungan penghasilan itu dikali peredaran usaha dikurangi PTKP. Untuk bentuk usaha tetap, PHKP sama dengan penghasilan itu berdasarkan pasal 5 UU PPh. Adapun untuk tarif pajaknya, tarif PPh 17 untuk WP orang pribadi dalam negeri yaitu seperti yang terlihat dalam tabel yang terdiri dari lapisan penghasilan kena pajak dan beserta tarif pajaknya. Kemudian untuk tarif PPh 17 untuk WP badan dalam negeri dan BUT adalah sebesar 28% untuk tahun 2009 dan menjadi 25% yang berlaku sejak tahun 2010. Tarif PPh pasal 31E untuk WP badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar mendapatkan fasilitas pengurangan tarif 50% dan tarif PPh 17 yang dikenakan atas PHKP dari bagian bruto sampai dengan 4 miliar 800 juta. Kemudian untuk bentuk usaha tetap, tarif PPh 17 untuk WP badan dalam negeri berbentuk PT TPK yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya, dapat memperoleh tarif 5% lebih rendah untuk tahun pajak 2009 dari 28% menjadi 23% dan mulai tahun pajak 2010 sebesar 25% menjadi 20%. Adapun untuk kompensasi kerugian, di sini disebutkan bahwa kerugian fiskal suatu tahun pajak dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Perusahaan yang mengoperasikan cabang di luar negeri tidak dapat mengonsolidasikan kerugian yang diderita cabang tersebut. Kompensasi kerugian hanya dapat dilakukan oleh WP badan atau WP orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan dengan perhitungan sebagai berikut. Selanjutnya, kredit pajak tahun berjalan. Yang pertama, kredit pajak dalam negeri untuk WP orang pribadi dapat terdiri atas PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain meliputi PPh 21, 22, atau 23. Kemudian WP badan kredit pajak dalam negerinya dapat terdiri atas PPh 22 atau 23. Sedangkan untuk WP dalam negeri atau BUT terdiri atas PPh pasal 26 ayat 5. Kemudian kredit pajak luar negeri. Pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri dapat dikreditkan di Indonesia sesuai PPh 24. Pengkreditan PPh 24 dilaksanakan pada tahun pajak digabungkannya dengan penghasilan tersebut. Namun kerugian di luar negeri tidak boleh dikompensasikan. Selanjutnya PPh yang dibayar sendiri. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh WP sendiri berupa angsuran PPh 25 yang dibayar setiap bulan atau fiskal luar negeri. Selanjutnya yaitu pencatatan dan penyajian kurang atau lebih bayar dengan perhitungan seperti yang terdapat dalam slide. Kemudian apabila pencatatan jurnal untuk suatu tahun pajak kredit pajak kurang dari PPh terutang, maka timbul PPh kurang bayar sebesar selisihnya dengan
PPh kurang bayar tersebut harus dilunasi selambat-lambatnya sebelum SPT tahunan PPh disampaikan pada akhir bulan keempat setelah tahun pajak berakhir. Adapun jurnal yang dibuat perusahaan pada saat membayar kekurangan PPh tersebut dengan formulir SSP PPh 29 dilampirkan dalam SPT tersebut, yaitu utang PPh 29 didebit dengan kas atau bank dikredit. Sedangkan pencatatan jurnal apabila suatu tahun pajak di mana kredit pajak lebih besar daripada PPh terutang, maka akan timbul PPh lebih bayar sebesar selisihnya dengan jurnal PPh badan dan PPh 28A berada di debit dan PPh 22 dibayar di muka, PPh 23 dibayar di muka, PPh 24 dibayar di muka, dan PPh 25 dibayar di muka di sisi kredit. Berikut merupakan contoh soal dari kasus pencatatan dan penyajian kurang atau lebih bayar PPh. PT Aldi mempunyai penghasilan neto fiskal tahun 2011 sebesar 500 juta. Tahun lalu PT Aldi menderita kerugian 150 juta. Pajak yang dikreditkan adalah PPh 22 9 juta, PPh 23 7 juta, dan PPh 24 5 juta. Selama tahun 2011, PT Aldi membayar angsuran PPh 25 10 juta. Kemudian untuk menghitung di sini diminta untuk menghitung yang pertama besarnya PPh terutang, kemudian besarnya total pajak yang dapat diperhitungkan PT Aldi sebagai kredit pajak. Yang ketiga, besarnya PPh kurang atau lebih bayar dan jurnal yang dibuat PT Aldi. Untuk yang pertama, dalam menghitung PPh terutang, maka di sini penghasilan neto fiskal sama dengan 500 juta. Seperti yang disebut dalam soal, kemudian kompensasi kerugian dikurangin sebesar 150 juta sehingga menghasilkan penghasilan kena pajak sebesar 350 juta. Untuk PPh terutang dihitung dengan rumus 50% kali 25% dikali penghasilan kena pajaknya itu sebesar 350 juta yang menghasilkan 43.750.000. Kemudian yang kedua yaitu total pajak yang dapat diperhitungkan PT Aldi sebagai kredit pajak dengan perhitungan sebagai berikut: PPh 22 ditambah PPh 23 ditambah PPh 24 ditambah PPh 25 sama dengan 9 juta ditambah 7 juta ditambah 8 juta ditambah 10 juta menghasilkan 31 juta. Sedangkan untuk besarnya PPh kurang atau lebih bayar dihitung sebagai berikut, yaitu PPh terutang sama dengan 43.750.000. Kemudian untuk kredit pajaknya sebesar 31 juta, sehingga untuk PPh kurang bayar merupakan selisih dari perhitungan tersebut sebesar 12.750.000. Adapun untuk jurnal yang dibuat PT Aldi adalah PPh badan dikredit sebesar 43.750.000, kemudian PPh 22 dibayar di muka dikredit 9 juta, PPh 23 dibayar di muka 7 juta dikredit, PPh 24 dibayar di muka sebesar 5 juta dikredit, utang PPh 25 dibayar di muka sebesar 10 juta dikredit, dan utang PPh 29 sebesar 12.750 dikredit. Sedangkan untuk jurnal saat pembayaran PPh kurang bayar yaitu utang PPh 29 didebit sebesar 12.750 dan kas atau bank dikredit sebesar 12.750.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.